Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herni Sarambe dari kelas B jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas UTS serta UAS pada mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu Bapak Ilyas MA. Baiklah, adapun di sini saya akan menjawab 8 pertanyaan dan langsung saja pertanyaan yang pertama adalah jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Asosiasi bebas di sini mengupayakan klien untuk mengalihkan atau mengikis pikirannya dari alam pengalaman dan pemblokiran sehari-hari sekarang, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman di masa lalunya. Adapun interpretasi yaitu mengungkap apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Konselor menetapkan penjelasan dan bahkan mengajarkan klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, serta transferensi. Adapun analisis mimpi, di sini klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk mengamalkannya. Teknik ini digunakan untuk memilih masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena pada waktu pertahanan ego menjadi lemah dan kompleks yang terdesak pun mulai muncul ke permukaan. Menurut Freud sendiri, mimpi ini ditafsirkan sebagai jalan raya mengapresiasikan keinginan-keinginan dan kecemasan yang tidak disadari. Yang kedua, jelaskan penyebab Neoverdian memisahkan dan Freud seperti Alfred Adler serta Albert Ellis. Baiklah, dari jurnal dan artikel yang saya dapat, saya tidak menemukan penjelasan secara rinci di sumber-sumber yang saya dapat mengenai alasan-alasan yang pasti mengapa Neoverdian ini memutuskan untuk memisahkan diri dari Freud. Namun yang pasti, setelah berjalan beberapa waktu, Neoverdian memisahkan diri dari Freud karena dia menganggap memiliki perbedaan pendapat dengan beberapa teori-teori Freud dan langsung membentuk aliran pemikirannya sendiri. Lalu yang ketiga, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning kemudian dikaitkan dengan model counseling behavior therapy. Classic conditioning atau pengkondisian ataupun persyaratan klasik adalah proses ditemukannya Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti nada atau sinar untuk membentuk perilaku ataupun respon. Jadi, jika dikaitkan, eksperimen-eksperimen yang dilakukan ini sangatlah berpengaruh terhadap model konseling behavior therapy, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan, maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. John Watson sendiri, seorang pentolan aliran behavioristik, pernah berkata, Beri saya 100 bayi yang sehat dan akan saya beri dunia sendiri untuk membesarkan mereka, dan saya bisa mengambil bayi manapun secara acak dan membentuknya menjadi spesialis apapun yang saya pilih, seperti dokter, pengacara, artis, pedagang, dan yang bahkan pengemis dan pencuri, terlepas dari apapun bakat, kecenderungan, kemampuan, panggilan, dan ras leluhurnya. Jadi pada intinya, dapat disimpulkan eksperimen classical conditioning ini adalah sebuah terapi, sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik, di mana behavioristik ini meyakini kalau kepribadian akan terbentuk karena adanya pengalaman dan lingkungan sekitar kita. Dan pengkondisian klasik inilah yang menegaskan keyakinan ini. Lalu soal yang keempat adalah
Jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Menurut Soehartio, konsep dasar model konseling rasional emotif terapi adalah teknik atau pendekatan atau model konseling serta terapi yang komprehensif, yang berorientasi pada aspek emosi dan rasio, dan mengarahkan terapinya pada perubahan perilaku klien melalui pengubahan cara berpikir klien yang irasional ataupun emosional menjadi berpikir yang rasional. Atau rasional emotif terapi dapat diartikan dengan corak konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, berperasaan, berperilaku, serta sekaligus menekankan bahwa sesuatu perubahan yang mendalam. Adapun tujuan dari konseling rasional emotif terapi ini yaitu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang rasional dan logis menjadi rasional dan logis agar dapat mengembangkan diri, meningkatkan, serta mengoptimalkan melalui perilaku kognitif dan afektif yang positif. Adapun karakteristik terapi rasional emotif, yang pertama adalah aktif, direktif, yang kedua kognitif, ekspansial, yang ketiga emotif, ekspansial, yang keempat behavioristik, yang kelima adalah kondisional. Adapun peran konselor dalam proses konseling pendekatan ini, peran konselor adalah efektif, direktif, namun tetap objektif. Konselor di sini meyakinkan konseli bahwa pikiran rasional dan pikiran irasional haruslah dipisahkan. Setelah itu, konselor menunjukkan bahwa pikiran irasional itu adalah sumber dari permasalahan yang sedang dihadapi sang konseli sendiri. Pada konseling, konselor dapat menjadi model bagi konseli yang mengarahkan konseli untuk membebaskan diri dari pikiran irasional. Yang pertama adalah aktif, berbicara, mengkonfrontasikan yang irasional, menafsirkan, menyerang falsafah yang menyalahkan diri. Yang kedua adalah direktif, artinya menerangkan ketidakrasionalnya yang dialami dan ditunjukkan oleh verbal, sikap perilaku. Yang kedua adalah membujuk, dan yang ketiga adalah mengajari klien untuk menggunakan metode-metode perilaku serta latihan asertif. Dan adapun kelebihan dan kelemahan pada model pendekatan ini adalah tekanannya pada peranan tanggapan kognitif terhadap timbulnya reaksi-reaksi perasaan. Kelemahannya sendiri ialah kurangnya pengakuan terhadap perasaan dasar sebagai suatu faktor yang sangat dominan dalam kehidupan manusia yang tak sebegitu mudah mengalami perubahan. Lalu soal yang kelima adalah jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Carl Rogers dengan model konseling Threat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor serta klien. Dan adapun perbedaan-perbedaan dari konseling ini yaitu yang pertama model konseling Carl Rogers. Yang pertama, proses konselingnya. Yang pertama, di sini konseling memusatkan pada pengalaman pada individu. Yang kedua, konseling berupaya untuk meminimalisir rasa diri terancam dan memaksa ekspresi diri pada sang klien. Lalu yang ketiga adalah konselor di sini membantu untuk mengkaji dan memadukan pengalaman sebelumnya yang berada di dalam konsep diri. Lalu yang keempat, di sini konselor dengan pengalaman individu mencapai penerimaan diri dan penerimaan orang lain. Lalu yang terakhir, wawancara yang utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Nah, sedangkan model konseling Threat and Factor itu adalah dalam segi proses konselingnya yang pertama pada tahap analisis, di mana merupakan langkah untuk mengumpulkan informasi ataupun data diri klien seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan, dan karakteristik lainnya. Lalu yang kedua, adanya tahap sintesis, di mana usaha untuk merangkum, menggolong-golongkan, dan menghubung-hubungkan data yang telah terkumpul pada tahap sintesis tadi, yang disusun sedemikian sehingga mendapatkan keseluruhan gambaran diri klien. Dan tahap yang terakhir adalah tahap diagnosis, di mana merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk ataupun dalam sudut problema yang ditunjukkan. Diagnosis sendiri terdapat 3 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah,
lalu yang kedua menemukan sebab-sebab, lalu yang ketiga prognosis. Dan soal yang keenam adalah jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Yang pertama adalah permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialog dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan underdialog. Misalnya, kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak, kecenderungan bertanggung jawab, kecenderungan masa bodoh, kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh, serta kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung. Nah, melalui dialog ini, menurut pandangan Gestalt sendiri, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Lalu yang kedua, latihan saya bertanggung jawab. Merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu konselor agar mengakui dan menerima perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian konseli menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat misalnya, dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Misalnya seperti, saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Lalu yang kedua, saya merasa malas dan saya bertanggung jawab atas kemalasan itu. Dan meskipun tampaknya mekanisme ini, tetapi menurut Gestalt sendiri akan membantu meningkatkan kesadaran pada konseli atas perasaannya yang mungkin selama ini diingkarinya. Yang ketiga, bermain proyeksi. Proyeksi di sini artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Dalam teknik bermain proyeksi ini, konselor meminta kepada konseli untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Teknik yang keempat adalah teknik pembalikan, di mana gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan memperbaikan dari dorong-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkelibatan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada konseli untuk memainkan peran ekshibisionis bagi konseli pemalu yang berlebihan. Lalu tahap yang kelima adalah tahap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak ingin menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Di sini peran konselor mendorong konseli untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin ia hindari. Lalu selanjutnya adalah dengan teknik kursi kosong. Di sini merupakan suatu teknik role playing yang dilakukan oleh konseli dengan seseorang yang dibayangkannya pada kursi kosong. Nah, tujuannya sendiri di sini untuk menurunkan ketegangan akibat konflik. Lalu yang terakhir, berkeliling, di mana suatu latihan di mana konseli diminta untuk berkeliling ke temannya atau orang yang ia kenal dan berbicara atau melakukan sesuatu yang terkait dengan masalahnya. Lalu saya memiliki rahasia. Di sini suatu metode pembentukan kepercayaan dalam rangka mengeksplorasi mengapa konseli tidak mau membuka rahasianya dan mengeksplorasi ketakutan-ketakutan ataupun menyampaikan hal-hal yang mereka anggap memalukan ataupun menimbulkan rasa berdosa. Lalu yang terakhir adalah permainan melebih-lebihkan. Nah, dalam suatu metode ini, peningkatan kesadaran atas tanda-tanda dan isyarat haruslah dikirimkan oleh seseorang melalui bahasa tubuh. Lalu soal yang ketujuh adalah jelaskan 3 aspek ataupun 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Nah, yang pertama, nilai-nilai kreatif ataupun daya cipta. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam aktivitas kreatif dan produktif. Makna dari kegiatan berkarya ini lebih terletak pada sikap dan cara kerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi ataupun dedikasi, cinta, kerja, dan kesungguhan.
pada pekerjaannya. Melalui kegiatan ini, berkarya, bekerja, dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, dapat menemukan arti dan menghayati kehidupan secara bermakna. Lalu yang kedua adalah nilai penghayatan. Nah, nilai ini dilakukan dengan mengambil sesuatu yang bermakna dari lingkungan luar dan mendalaminya. Mendalami nilai-nilai penghayatan berarti mencoba memahami, meyakini, menghayati berbagai nilai yang ada dalam kehidupan seperti kebenaran, keindahan, kasih sayang, kebajikan, dan keimanan dapat memberikan arti pada kehidupan seseorang. Nah, nilai yang terakhir adalah nilai bersikap, di mana mengambil sikap yang tepat atau sikap yang diberikan individu terhadap kondisi yang tidak dapat diubah atau peristiwa tragis yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari lagi. Dalam hal ini, yang dapat diubah adalah sikap, bukan peristiwa tragisnya. Dengan mengambil sikap yang tepat, maka beban pengalaman tragis itu akan berkurang, bahkan dapat menimbulkan makna yang lebih berarti. Dan adapun soal yang terakhir adalah jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Nah, model konseling rasional emotif behavior terapi. Di sini yang dapat saya pahami adalah pendekatan behavior kognitif yang mana menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pendekatan behavior terapi ini dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya didapat melalui belajar. Di samping itu, individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir rasional. Pendekatan rasional emotif ini diperkenalkan kalinya oleh Albert Ellis pada 1995, yang pada mulanya dikenal sebagai terapi rasional, lalu ia mengubahnya menjadi rasional emotif terapi. Dan konseling rasional emotif behavior ini bermula pada ketidakpuasan Ellis terhadap proyektor konseling tradisional yang ia nilai kurang efisien. Rasional emotif behavior terapi memandang manusia sebagai individu yang didominasi oleh sistem berpikir dari sistem perasaan yang berkaitan dalam sistem psikis individu. Selanjutnya, asumsi pribadi sehat dan bermasalah di dalam teori behavioristik. Nah, yang pertama adalah pribadi sehat, di mana individu yang dapat berpikir secara rasional dalam menanggapi setiap rangsangan terhadap dirinya. Yang kedua, pribadi bermasalah. Tujuan konseling rasional emotif behavior terapi, di mana di sini berfokus pada membantu konseli untuk menyadari bahwa mereka hidup rasional dan produktif. Konseling rasional emotif behavior terapi ini membantu konseli agar berhenti membuat tuntunan dan merasa kecil melalui kekacauan. Konseling rasional emotif behavior terapi mendorong konseli untuk lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengajak mereka untuk mencapai tujuan pribadi. Dan adapun peran konselor di dalam pendekatan konseling rasional emotif behavior terapi ini, yang pertama adalah aktif direktif, yang kedua mengkonfrontasi pikiran irasional langsung konseli, yang ketiga menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli agar berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri, yang keempat mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir dan bukanlah emosi. Lalu yang kelima bersifat detektif. Dan adapun tahapan-tahapan konseling rasional emotif behavior terapi membantu konseli untuk mengenali dan memahami perasaan, pemikiran, dan tingkah laku yang irasional. Dan adapun tahap-tahapannya, yang pertama adalah tahap 1, di mana proses di mana konseli diperlihatkan
dan disadarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional. Proses ini membantu konseli untuk memahami bagaimana dan mengapa dapat menjadi irasional. Lalu tahap yang kedua, pada tahap ini konseli dibantu untuk meyakinkan pemikiran serta perasaan negatif tersebut dan dapat ditentang dan diubah. Pada tahap ini, konseli mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan-tujuan rasional. Lalu yang tahap ketiga adalah pada tahap akhir ini, konseli dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga konseli tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran irasional. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.